Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Mardiana, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan, NIM 411908, akan menjelaskan buku yang sudah saya baca. Buku ini berjudul Ulumul Quran, karya Muhammad Ufron dan Rahmawati. Langsung saja, Ulumul Quran artinya ilmu yang membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi asbab an-nuzul, pengetahuan makiyah dan madaniyah, nasik dan mansuk, muhkam dan mutasyabih, dan pembahasan lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Sejarah dan perkembangan Ulumul Quran. Ulumul Quran sudah ada sejak masa diturunkannya Al-Quran, walaupun belum berbentuk tulisan. Kemudian pada awal abad ketiga, bermunculan para ulama yang menulis cabang-cabang Ulumul Quran. Di antaranya Muhammad Ibnu Mustamir, karyanya Ilmu Tasyabuh Al-Quran. Abu Ubaidah Al-Mutsana, karyanya Ilmu Majaz Al-Quran. Abu Ubaid bin Salam, karyanya Ilmu Nasik wa Mansuk. Ali bin Al-Madini, karyanya Ilmu Asbab An-Nuzul. Dan Imam Syafi'i, karyanya Ahkam Al-Quran. Ulumul Quran dalam arti keseluruhan baru muncul setelah munculnya kitab yang berjudul Al-Hawi fi Ulum Al-Quran, atau yang memiliki arti yang terkandung dalam ilmu Al-Quran, karya Muhammad bin Khalaf bin Mursyaban. Kemudian Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, karya Ali bin Ibrahim bin Said, atau yang lebih terkenal dengan Al-Hufi. Kitab tersebut berisi 30 jilid. Cabang-cabang Ulumul Quran. Saya akan menjelaskan 3 cabang Ulumul Quran. Yang pertama, ilmu asbab an-nuzul, pengetahuan makiyah dan madaniyah, dan ilmu nasik wa mansuk. Yang pertama, mengenai asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul artinya suatu peristiwa atau pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, kemudian turun satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran mengenai suatu peristiwa atau pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengenai suatu peristiwa. Contoh ini diambil dari suatu riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke Bukit Sofa dan berkata, "Marilah berkumpul pada pagi ini." Kemudian berkumpullah orang-orang Quraisy. Rasulullah bersabda, "Bagaimana seandainya aku beritahu kepada kalian bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang?" Kaum Quraisy pun menjawab, "Pasti kami percaya." Rasulullah kembali bersabda, "Aku beritahu kepada kalian bahwa siksa Allah yang dahsyat akan datang." Abu Lahab berkata, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Maka Allah menurunkan Quran surat Al-Lahab, hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mengenai pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW. Contoh ini diambil dari suatu riwayat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. "Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi datang kepadaku mengemukakan pertanyaan mengenai bulan. Bukankah bulan itu selalu pada mulanya nampak kecil, kemudian bertambah besar lalu membudar, kemudian mengecil lagi seperti semula?" Kemudian Allah menurunkan Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Pentingnya mengetahui asbabun nuzul. Asbabun nuzul sangat penting untuk diketahui, karena dengan asbabun nuzul kita akan mengetahui hukum yang terdapat dalam ayat Al-Quran dengan jelas. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walil masriku wal maghribu fa'ainama tuwallu fasamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Artinya, kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Jika kita hanya mengikuti lafadznya, maka kita akan berpendapat bahwa sholat itu tidak harus menghadap kiblat. Namun jika kita mengetahui asbabun nuzulnya ayat tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa
Sholat tidak harus menghadap kiblat bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Yang selanjutnya, cabang ulumul Quran yang kedua yaitu pengetahuan makiyah dan madaniyah. Makiyah artinya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah artinya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Perbedaan dan ciri-ciri Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama dari segi kalimat. Sebagian besar surat Makiyah dalam hal penyampaian dilakukan dengan cara yang keras dalam konteks pembicaraan, sebab surat ini ditujukan kepada orang-orang yang pembangkang lagi sombong. Contoh dalam Quran surat Al-Mudaththir. Sebagian besar surat Makiyah pendek-pendek dan berisi perdebatan antara Rasul dan kaumnya, sebab ditujukan kepada orang-orang yang menentang. Yang kedua, surat Madaniyah. Sebagian besar surat Madaniyah dalam hal penyampaian dilakukan dengan cara yang halus dalam konteks pembicaraan, sebab yang diajak bicara atau surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah menerima dakwah, seperti dalam Quran surat Al-Maidah. Yang selanjutnya, sebagian besar surat Madaniyah panjang-panjang karena berisi mengenai hukum-hukum yang tidak lagi diperdebatkan karena yang sudah menerima dakwah. Contoh dalam Quran surat Ad-Dain tentang hutang dan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, perbedaan dari segi tema. Yang pertama, sebagian besar surat Makiyah berisi mengenai pengokohan tauhid dan akidah, terutama tauhid uluhiyah, karena pada saat itu yang diajak bicara masih menentang, sebab ditujukan kepada orang-orang yang pembangkang lagi sombong. Yang kedua, sebagian besar surat Madaniyah berisi tentang rincian hukum-hukum ibadah dan muamalah, sebab yang diajak bicara pada waktu itu sudah kokoh dengan tauhid dan akidah, sehingga mereka memerlukan penjelasan berbagai rincian ibadah dan muamalah. Yang selanjutnya, cabang yang ketiga yaitu ilmu nasik wa mansuk. Nasik artinya membatalkan dan mansuk artinya yang dibatalkan. Nasik wa mansuk artinya pengalihan atau pemindahan hukum syara dengan hukum syara lain yang datang kemudian. Contoh nasik dari segi hukum dan tilawahnya. Nasak tilawah menghapus bacaan dan juga hukumnya. Diambil dari suatu riwayat yang mengharamkan pernikahan dengan saudara sepersusuan dengan 10 kali susuan, dinasik dengan 5 kali susuan. Yang kedua, nasak hukum dan tilawahnya tetap. Contoh, tentang masa idah 1 tahun. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 240, dinasik dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 234, menjadi 4 bulan 10 hari. Dan yang ketiga yaitu nasik, tilawah dan hukumnya tetap, yaitu yang berkaitan dengan hukuman rajam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.